Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-9. Saya yakin saudara bahwa saudara dan saya tidak ada yang mau ketinggalan, ya toh? Semua mau ikut toh? Ya. Tapi tandanya apa? Harus ada yang mati. Nah, maka dari itu saudara harus siap. Siapa tahu tandanya kamu. Maka dari itu kita harus waspada dan siap memperhatikan. Nah, di dalam situasi seperti itu saudara, kita kerap kali itu mudah mengerti kalau di dalam saat situasi yang benar. Tapi kita hari demi hari masalahnya tidak mungkin dalam situasi yang benar terus. Karena apa? Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Maka dari itu Tuhan memperingatkan kepada kita bagaimana supaya kita jangan sampai ketinggalan. Makanya pada waktu di situ saya tadi bilang, Tuhan, mereka ini nyanyinya kayak gitu loh Tuhan. Tuhan berkata begini saudara, itu permulaan yang baik. Karena itu iman. Jadi imannya itu begitu. Nah tapi nanti jadinya ya tergantung mereka, bukan tergantung aku. Nah jadi saudara ini sudah mulainya, step pertamanya sudah benar, saudara, baik. Tinggal memelihara selanjutnya. Maka dari itu saudara kita harus belajar mengenali watak kita. Mengenali keberadaan kita, mengenali siapa kita sebetulnya. Sebab kerap kali gampang untuk mengenali orang lain, tapi mengenali diri sendiri itu susah, saudara. Nah, siapa yang pertama yang bisa dipakai buat apa? Kaca adalah orang yang dekat kepada kita. Suami istri itu saling ngaca. Saya terus terang mengenal watak saya semua dibuka sama Tuhan melalui firman Tuhan, tapi melalui istri saya. Saya sama istri saya itu bertolak belakang, saudara. Saya keras, dia lembut. Saya orangnya tidak sabaran, dia sabar. Tadi kalau menurut dunia sih tidak cocok. Tapi itu Tuhan tuh suka gini. Yang dunia bilang gak cocok, Tuhan bikin cocok. Tuhan memang suka bikin gara-gara tenan. Wah sampai tobat tenan sama dia. Paling suka dia bilang, gak mungkin. Nah, bayangin saudara, kalau Nuh gak bikin bahtera, mikir coba. Tuhan ngomong sama Nuh. Nanti kalau sudah jadi, kalau sudah sampai waktunya, aku akan utus binatang sepasang-sepasang yang haram itu masuk. Coba saudara, dipikir-pikir caranya bagaimana? Tidak bakal ketemu. Di samping itu, Nuh nyediani ini kamar-kamarnya bagaimana coba? Ayo. Yang cicak, yang kecoa, coba bagaimana saudara? Sebab kalau direnungkan, loh itu nanti kena ada burung, ya dimakan, ya dah. Tapi saudara, belum memikirkan lagi makanannya selama berapa itu, air bah, berapa lama saudara? Belum gajah. Belum jerapah. Iya coba tinggi kayak gitu kok tunduk terus. Wong tinggi lehernya panjangnya kayak gitu. Lah kalau Nuh mikirin gitu saudara, enggak bakal jadi perahu itu. Nuh hanya berjalan apa? Engkau berfirman, aku melangkah. Jangan lalu gini, enggak denger gitu dah. Tidak bisa saudara. Saudara melangkah. Karena apa?
Karena di dalam firman Tuhan sudah ada jaminannya. Baca di dalam Filipi 2. Ini loh saudara, terap kali itu kalau saudara dengar kesaksian barang itu lalu salah nangkep. Nangkepnya itu Tuhan ngomong mesti audible terus. Enggak. Tuhan tuh ngomongnya sak suka dia. Kalau dia mau ngomong audible ya kamu ngalami. Kalau dia tidak mau, nah, mbok kamu ngotot kayak apa tidak bakal dituruti ya. Sebab Tuhan tuh punya moto satu. Secara kasar gini. Kayak kamu mau, aku tidak mau. Kayak kamu tidak mau, aku mau. Itu Tuhan itu dia punya hak sak suka-suka itu. Wong dia tuh kerap kali suka menunjukkan apa? Otoritasnya. Aku sampai makan itu, loh Tuhan itu kan pokoknya aku mau nih gitu. Kamu mau apa? Aku meni ya memang tidak bisa apa-apa. Nah, tapi katanya engkau kasih. Kalau kasih itu apa toh? Nah kasih ya mesti nuruti. Aku bilang gitu. Enggak, kasih itu kamu nurut aku dulu kasih. Loh kok kenapa kok engkau tidak mau nurut aku sih? Tuhan bilang, loh kamu tuh siapa kok? Nah itu loh saudara, kita kerap kali itu mintanya itu Tuhan nuruti kita terus. Salah saudara, makanya itu kenali Tuhan. Makanya sampai bilang, loh ada orang ngomong gini saudara, Pak Yusak, aku kalau dengeran kok Tuhan ini kok galak sih kalau sama Pak Yusak. Sama saya kok enggak halus loh. Sama kamu itu nuruti karena kamu masih bayi. Sebab istri saya dulu saudara, waktu kawin sama saya terus hidupnya bertahun-tahun. Kalau saya sembahyang gini, Tuhan hambamu datang. Dia di sebelah saya loh ngomong gini, kamu si hamba, Tuhan aku anakmu. Dia selalu bilang anaknya, saya bilang selalu hamba. Nah dia bilang, kamu si hambanya, makanya. Sekarang saudara dia bilang, loh kok sekarang ndak pernah sembahyang aku anakmu. Aku tahu, aku dulu itu anak kecil terus. Sekarang Tuhan aku hambamu. Saudara. Sebab untuk mencapai tingkat yang tertinggi di hadapan Tuhan itu kamu harus terendah. Sebab Yesus sudah berkata, siapa yang mau menjadi besar, dia yang paling rendah, yang melayani. Maka dari itu di dalam Filipi 2 dikatakan ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kata Paulus, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah, perhatikan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan di dalam kemauan saudara dan pekerjaan saudara. Nah, itu iman, saudara. Itu percaya. Tetapi percaya itu harus ada syaratnya. Ada ketakutan terhadap Tuhan dan taat. Ini, saudara. Saudara dan saya tidak akan dapat takut kepada seseorang tanpa saudara mengenal kekuasaan dia, kemampuan dia, dan ketidakmampuan saudara. Maka dari itu saya berkata, kenali Tuhanmu, alami dengan Tuhanmu. Yang pertama adalah saudara tahu, saudara bertobat, itu saudara tahu. Kedua adalah saudara membaca Alkitab, mulai belajar mengerti dia. Kalau Tuhan untuk mengerti saudara gampang, tapi saudara mengerti dia susah. Makanya melalui Alkitab. Bagaimana caranya untuk mengerti, membaca? Pertama, baca saja seluruhnya. Kedua, mulai direnungkan. Jadi, kalau sudah dibaca seluruhnya, lalu mulai baca lagi, ulang,
direnungkan. Renungkan. Nah, merenungkan sambil berdoa, minta pimpinan, pengertian dan dari Roh Kudus. Saudara pasti diberi pengertian. Kalau sudah merenung, saudara masuk ke dalam mengalami. Nanti kalau sudah mengalami, saudara akan terbuka. Firman Tuhan itu luar biasa. Ajaibnya luar biasa. Firman yang saudara dan saya sudah tahu, tapi di dalam pengalaman hidup saudara, ngalaminya macam-macam beda-beda. Firmannya sama, saudara, tapi pengalamannya macam-macam. Maka dari itu saudara nanti menyadari, wah kok tidak terbatas firman itu. Jadi tidak ada metode yang khusus, tidak ada. Kali ini berfirman seperti itu, mengalami ini. Lain kali tidak. Loh kok kayak bertentangan Tuhan? Tidak bertentangan. Luar biasa. Makanya saya bilang, jangan menghakimi. Sudah orang lain ngalami kayak gitu. Tuhan boleh. Loh bayangin saudara. Coba bayangin. Orang bilang, tidak boleh. Tapi Tuhan bilang, boleh. Boleh Tuhan, boleh. Sebabnya apa? Tuhan lihat watak perangai saya. Orang yang sabar, saudara, tidak dididik tentang kesabaran. Sebab apa? Sudah sabar kok. Sebaliknya saya, orang yang emosional cepat segala, cepat, dididik sabar. Ternyata saya bilang, Tuhan deh kalau tidak mau didik sabar, dia sudah sabar, tapi sabarnya dia bawaan. Beda sama sabar kamu. Ternyata beda, saudara. Bedanya apa? Orang sabar bawaan itu ternyata gampang sakit jantung. Kenapa? Karena orang sabar itu kelihatannya sabar, tapi di dalamnya membara. Tidak bisa ngomong, tapi dari sini nyot-nyot. Tekanan darah tinggi ternyata orang sabar itu. Dan statistik membuktikan orang yang bawaannya sabar semua rata-rata tekanan darah tinggi. Tapi kalau orang seperti saya, emosional, harusnya tekanan darah tinggi. Tapi dididik Tuhan jadi sabar, beda sabarnya. Sabar saya itu karena apa? Penuh pengertian. Jadi orang lain ngomong-ngomong, istri saya ngomong gitu, saya bilang, kalau istri saya ngomong, saya akan punya resep. Kalau dia ngomong, kalau saya enggak doa, mesti saya ribut sama dia. Makanya dia punya resep gini. Mau ngomong, mau ngomong, sembahyang dulu. Saya dituding. Sebab itu dari saya dibalikin saya. Sembahyang dulu, ya. Tuhan, berikan aku pengertian. Aku mau dengar istriku ngomong. Nah, sabar saudara. Aku bisa mesem-mesem. Dia bilang, bener dah. Aku bener toh yang? Bener. Nah, kenapa ya? Kamu kemarin dulu kok nyalain? Kemarin belum sembahyang, gak ngerti kok. Hari ini aku sembahyang, aku ngerti kok. Nah, kamu berubah. Sabar karena penuh pengertian. Jadi tidak tekanan batin, saudara. Nah, kamu ini punya kesabaran, sabar bawaan atau sabar dari Tuhan? Beda. Loh, tapi konsekuensinya juga ada. Karena saya sekarang jadi sabar, dia kesenengan mekar terus. Nah, ini mah susah. Sehingga dulu beratnya 37, sekarang 73. Itu konsekuen. Waktu saya protes sama Tuhan, Tuhan, istriku kok mekar terus sih Tuhan. Nah, sekarang saya jadi mengikuti ini. Ikut. Kalau enggak mekar kan enggak seimbang. Nanti jomplang gitu. Jadi lalu saya bilang, Tuhan dia kok mekar terus Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Alkitabiah. Alkitabiah? Iya, Tuhan bilang. Lalu Tuhan bilang, baca di Mazmur 92. Persis betul. Orang yang ditanam di bait Allah.
Makanya Agung Mekar, Tina turut senang karena Alkitabiah benar saudara. Sampai akhirnya saya bilang, oh kamu Alkitabiah yang, wah istri saya tambah senang. Dia bilang, Alkitabiah yang, wah. Waktu saya baca Mazmur 92, waduh Alkitabiah. Ayo baca. Benar saudara, benar. Wah luar biasa Tuhan itu. Makanya sejak itu saya tidak pernah minta dia diet. Sebab memang Alkitabiah saudara. Makanya, wah tapi sehat loh ya. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Maka pada waktu itu saya bilang, ya yang enggak usah diet, kenapa? Alkitabiah. Wah, tambah seneng saudara. Jadi ya aku bilang nanti Tuhan yang ngatur gendutnya itu seberapa. Nah, ya, jadi cukup. Nah, jadi akhirnya ya indah saudara, indah luar biasa. Maka dari itu saudara, saya berkata hidup dengan Tuhan, wah luar biasa. Ngeri-ngeri sedep teman-teman. Ya dah. Lalu kita belajar sekarang. Nah, ini peringatan-peringatan Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-51. Engkau perhatikan saudara. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Saudara perhatikan ayat ini. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Perhatikan saudara. Ketika waktunya sudah hampir tiba loh. Jadi kalau waktunya itu sudah mepet, saudara perhatikan. Yesus sendiri harus menggenapkan. Untuk menggenapkan rencananya Bapa, dibutuhkan putusan di depan dia. Orang lain. Saudara dan saya tidak dapat menyelesaikan sendiri rencana Tuhan, Bapakmu, di dalam hidup saudara. Saudara membutuhkan orang lain. Ini menyangkut apa saudara? Menyangkut keakuan kita. Sebab apa? Sebab kita kerap kali dalam segala perkara kepengen apa? Menyelesaikan sendiri karena merasa dirinya mampu, tidak membutuhkan orang lain. Saya dulu gitu saudara. Pokoknya saya tidak butuh orang lain, individu. Saya hidup sendiri, saya bisa segala sesuatu sendiri, tidak butuh orang lain. Lalu Tuhan berkata, tidak benar cara hidupmu, itu egois. Itu keangkuhan, itu kesombongan. Dan Tuhan tidak suka orang sombong.